Dan sangat rugi seorang muslim jika tidak mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mewariskan sesuatu yang bisa mengantarkan kita mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Kalau kita ditanya tentang sebuah warisan, pasti kita menginginkannya. Tidak ada satupun dari manusia yang tidak menginginkan warisan. Warisan itu pemberian cuma-cuma ya, orang dikasih begitu aja, cuma-cuma, pemberian cuma-cuma. Maka tentunya orang mau, karena warisan itu adalah barang berharga. Nah, ternyata para nabi mereka mewariskan ilmu, alaihi salatu wassalam. Mereka mewariskan ilmu. Dan ilmu itu adalah warisan mereka. Warisan mereka. Dan ini keutamaan. Kata Imam Ibn Utsaimin, lam yuwarrithu dirhaman wala dinaron. Mereka tidak mewariskan uang perak ataupun uang emas. Wa inna mawarrathul ilma, para nabi hanya mewariskan ilmu. Para nabi hanya mewariskan ilmu. Jadi itulah warisan. Sangat disayangkan sekali kalau warisan itu ada di depan kita lalu kita tidak berusaha untuk mengambilnya, untuk memanfaatkannya. Sangat disayangkan sekali. Dan di kota kita ini tersebar di berbagai tempat, di masjid-masjid, di instansi-instansi, di rumah-rumah, ya, pembagian warisan Nabi Muhammad berupa ilmu agama. Sangat disayangkan kalau kita tidak termasuk dari bagian orang-orang yang berebut warisan tersebut. Ya, sangat disayangkan. Karena apa? Karena ini menunjukkan bahwa kita cinta dengan Nabi, dengan para Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Faman akhadha bil ilmi faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, dia mendapatkan warisan terbanyak. Min ithil anbiya, dari warisan para nabi. Jadi kalau kita belajar itu sebenarnya kita lagi mengumpulkan warisan. Dan sebuah warisan itu pasti bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Ya, makanya Masya Allah kita harusnya semangat di dalam berebut warisan tersebut. Kalau perlu nggak ada yang dapat, cuma kita yang dapat, kita bersegera gitu kan. Ya, kita bersegera duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan warisan tersebut. Kemudian kata beliau, fa antal an fil qarnil khamis asyara. Sekarang kalian berada di tahun ke-15. Ini berarti sekitar 1400 ya, tahun ke-15 ya. Tahun atau bukan tahun, abad ke-15. Kalian sekarang berada di abad yang ke-15. Idza kunta min ahlil ilmi tarithu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, kalau kamu termasuk ulama ya yang semangat dalam belajar, mengajarkan ilmu, mengambil ilmu, kamu termasuk para penuntut ilmu, maka kamu termasuk orang yang mewarisi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min akbaril fadail, dan ini merupakan keutamaan yang paling besar. Yang paling besar. Mewarisi sesuatu dari Nabi. Ya. Semua orang ingin mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berebutan sampai ada ahlu suffah. Mereka tinggal di masjid cuma khusus untuk belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela lapar, haus dalam rangka untuk bisa duduk mendengarkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela untuk diperangi oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka berada di Mekah dalam rangka untuk bisa duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya Arqam Ibnu Abil Arqam, ya, mereka belajar, diboikot, kucilkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan Bilal bin Rabah disiksa, Utsman ibnu Affan disiksa, dan para sahabat-sahabat yang lainnya disiksa oleh orang tua mereka, oleh keluarga mereka, oleh suku mereka, oleh kaum mereka, tapi mereka tidak peduli supaya mereka bisa duduk di depan Nabi, belajar agama dari Nabi Muhammad alaihissalam. Dan sekarang tidak seperti itu. Untuk kita dapat ilmu, Masya Allah, sangat mudah. Dulu para ulama untuk dapat ilmu mereka harus berjalan
Bahkan ada sebagian orang dari sebuah benua datang ke Madinah bertemu dengan Imam Malik rahimahullah cuma untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mereka butuhkan. Dia bawa 40 pertanyaan ya, walaupun Imam Malik tidak menjawabnya. Dijawab cuma sekitar 6 pertanyaan, sisanya enggak dijawab oleh Imam Malik. Dia cuma mengatakan la adri, saya enggak tahu. Tapi di sini menunjukkan bagaimana semangatnya mereka untuk bisa belajar, duduk di hadapan Nabi, duduk di hadapan para ulama untuk menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama. Nah, inilah yang tentunya membedakan antara mereka dengan kita. Semangat mereka luar biasa sekali di zaman terdahulu. Bahkan ada sebagian ulama, anggaplah seperti ulama akhir-akhir ini, namanya Muhammad As-Sinqiti, Muhammad Mukhtar As-Sinqiti, penulis kitab tafsir Adwaul Bayan. Beliau ketika belajar, beliau sengaja tidak membaca surat-surat yang dikirimkan kepada beliau dari keluarganya, dari temannya, dari ini. Beliau kumpul semua surat itu, beliau nggak baca karena beliau nggak mau terpecah fokusnya. Sampai orang tuanya meninggal beliau nggak tahu, karena surat tentang meninggalnya orang tuanya juga beliau nggak baca. Beliau fokus belajar. Bayangkan, sampai seperti itu para ulama kita terdahulu di dalam belajar. Bahkan ulama-ulama yang sekarang ini, subhanallah. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW, dan sangat rugi seorang muslim jika tidak mendapatkan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mewariskan sesuatu yang bisa mengantarkan kita mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.